menurut saya dicadangin dulu kayaknya. Kalau menurutku juga gitu. Sama lagi. Tanpa sepengetahuan kita akan undang Beckham. Hai guys, kembali lagi bersama kami para pemuda yang hobinya nonton bola, yang soal menganalisa padahal cuman curhat-curhat. Balik lagi di konten yang kalian tunggu mungkin di ngebol. Apa itu ngebol? Ngeluhin tentang bola. Atuh. Udah mas ya. Kali ini kita seperti biasa membahas tentang apa? Persib lagi. Karena terlalu seksi. Betul. Sebentar lagi Persib akan melawan PSIM. Yogyakarta, tim promosi yang baru naik ke Liga 1. Kita akan membuat previewnya. Kisi-kisi kayak ujian guys. Kisi-kisi preview pertandingan Persib sama PSIM ya guys ya. Menurut kalian si Adam masih cedera nggak? Masih nggak masih absen pokoknya. Masih absen, berarti kemungkinan Teja Paku Alam kembali bermain. Preview dulu lah, ada satu-satu nggak sih kita bikin preview guys? Prediksi aja. Mana tuh? Apa? Ya ayo gas, lanjut. Ngantuk guys, kita syuting tengah malam. Preview pertandingan Persib lawan PSIM, kemungkinan 2 back tengah. 2 back tengah. Masih diisi asing nggak sih? Masih. Patricio ya? Patricio Sama Julio Cesar. Cesar. Apa iya, Bojan suka aneh ya tiba-tiba Iya, mainin udah. Hamra. Tapi ya kemungkinan masih 2 back asing. Tetap masih 2 back. Nah, yang jadi bingungnya back kanan diisi sama siapa? Kakang pasti kan di slot U23. Kan dipanggil timnas udah belum? Udah dipanggilnya mah kesananya belum berangkat. Belum. Iya. Kayaknya masih Putros gimana? Putros juga masih belum sih. Masih Kan, bisa main. kan Garuda Calling juga Beckham sama kalau Iya, pasti kalau misalkan itu kayaknya belum deh. belum. Kan itu mah Garuda Calling buat nanti internasional Friendly match. friendly Iya. match. Oh iya September. Jeda kan pasti Ya, Liga pasti juga. jeda. Aman? Berarti aman Kakang Aman, berarti ya. Kakang, ya. Kakang kiri Putros. Putros pasti. Masih Putros. Nggak ada jadi. Ya. Tapi bisa aja Putros Putros. jadi center back, Rejali di kiri. Kan Bojan suka aneh. Enggak sih. Ya. Fix. Fix ya. Ya, Putros kiri ya. Awas kalau Ya nggak. aman ya. Tengah 2. Nah, ini tengah 2 nih. Tengah 2. 3 berarti sama si William. Iya. Mungkin William menurut saya dicadangin dulu kayaknya. Kalau menurutku juga gitu. Sama lagi. Kalau menurut ya pengennya di tengah Luco. tuh Mark Di Klok sama IMF. Adam Alis. IMF-nya IMF Luco. Luco ya. Ya, IMF Luco ya bagus itu dari klub sebelumnya juga. Luco Luco itu menjadi seringnya IMF. IMF. Nah itu faktanya ternyata Luco teh sekarang adaptive position, maksudnya dia posisi yang sekarang di Persib teh ya posisi yang bukan posisi aslinya. Iya, betul. Dia teh AMF posisinya William. Memang. Gitu. Tapi yang lihat lucu ini kayak asal lihat McAllister versi Persib. Persibnya anjing. Persibnya. Mirip anjing. Ya. Dari mukanya, dari Mudah-mudahan menghayalan McAllister itu masuk ke Persib ya. anjing sama lucu ya. Iya, sama Luco. Tekagok Erdan Persib. Edang. Sebenarnya juga kalau Tom Haye masuk ya pasti Mark Klok Tom Haye Luco pengennya gitu. Iya, pengennya ya. Gitu. Pengennya. Soalnya itu Ya, cocok, bener cocok. Soalnya kemarin patambal-tambal kalau bahasa Sunda nama jadi patumpuk-tumpuk Mark Klok sama Luco teh. Belum tahu kapan nutup ruang ya kayak Oh. gitunya, kapan kalau kesini si luconya harus kemana. Klok teh fleksibel, emang benar-benar perlu fleksibel. Tapi pertanyaan saya itu kemarin Beckham cederanya gimana? Besok bisa main nggak gitu, di pertandingan besok? Nah, tanpa sepengetahuan kita akan undang Beckham. Iya, Bang. Setam. Macet. Macet ya. Nanti aja. Enggak jadi. Kameramen adanya. Mas, Beckham, berarti kalau misalkan Beckham
Tapi kalau misalkan Beckham gak main juga masih ada Sadil kan? Sadil kan lebih efektif di posisi kanan, kiri mungkin Febri, Febri bisa atau Berguinho bisa. Febri. Aing sejujurnya ya. Hand. Ah, betul, bukannya apa-apa ya. Tiba-tiba Hen. Tapi Lord kita mah lebih baik disimpan aja dulu. Jangan aneh Bojan masukin Henen ya, itu namanya itu apa, rotasi pemain ya harus kayak gitu. Kalau Henen dimasukin kayak gimana nanti pertahanan ya, ya kebuktian lah. Waktu preseason aja Febri jadiin back. Iya. Iya betul, jadi bek kanan ya. Jadi back kanan. Kan masih masuk akal lah kalau misalkan wing. Apa yang gak masuk akal sih Hand coba? Hen di kanan, tiba-tiba jadi wing kiri. Masuk akal? Masuk akal bagaimana? Enggak masuk akal. Punya kecepatan. Ya. Meskipun bablas Ya, gitu kan. Iya, Pondok Lengka juga ya. Loh, Parah. Ini guys, ini tukang Enggak, hujan. maksud saya itu larinya kencang gitu. Ya, Ya. tadi berarti atau enggak William kiri, Lucho tengah, kanan Berguinho, depan Hen. loh. Itu lebih Makin aneh. mungkin lebih efektif. Ya. Itu Darwin Nunes juga menangis. Iyuh. Makin aneh. Berarti benar, kita serius. Ya, boleh serius. Serius. 3 tengah berarti kepengennya kami Lucho, Klok sama Adam. Ya. Makanya memang Adam sama Klok kan udah Klop lah. chemistry-nya Ya, udah udah terjalin klop. kan Ya, dari ya, kemarin enak gitu Dari kan. musim kemarin ya. Dan emang visinya Lucho juga bagus, gitu Bagus, kan. jadi kunci. Itu nah tinggal kanan Berguinho. Kanan Karena berbeda. lebih efektif Sadil sih. Oke. Aing malah pengennya ya si Berguinho tengah Berguinho IMF. IMF. Iya emang Kalau kita kagok sekalian Klok 1 2 IMF bisa kalau gitu ya. Lucho sama Berguinho. Berguinho ya. Bisa. Lucho kiri atau kanan sih? Luco Lucu. Iya. Kakinya Kanan. kanan, kakinya kanan tuh. ya. Bisa kanan kiri gitu. Kiri Beckham. Terus Beckham juga dia bukan posisi naturalnya anjir, biasanya juga di kanan dia. Nah, Semuanya adaptive position ya. iya Banyak betul. banget. Berguinho dituntut di kaki kanan kan. Dia kan emang kiri kan. Tuh. Soalnya dia fleksibel sih jatuhnya ya. Tapi aing sih pengennya Sadil ya. Di kanan. Iya. Entah Sadil di kanan atau di kiri. Soalnya beberapa kali Persib itu main crossing dan itu dilihat kurang efektif. Kalau misalkan Beckham atau Berguinho yang cross, tapi kemarin lihat beberapa kali Sadil itu crossingnya bagus. Iya. Iya. Buat kemarin lawan Persijap itu kan umpan kuncinya dari Sadil. Pas waktu penalti itu ya. Waktu penalti. Iya, betul. Beberapa kali juga Ngasih umpan-umpan ngasih umpan yang enak ke si Baros. Iya, Cuma yang- Barosnya yang kurang Iya, gitu kan. yang mengancam lawan itu kan dari Sadil. Iya. Iya. Aing sih pengennya Sadil main sih, kayaknya kasih kesempatan. Kasih buat kesempatan Sadil. buat Sadil ya. Entah betul. mungkin Beckham yang diganti atau Berguinho yang diganti. Bisa aja Berguinho yang diganti di kanan, Sadil kirinya William. Kan William juga sebenarnya sebelum KMF tuh posisinya di LWF, LWF. di sayap. LWF. Betul. Ini yang menarik, Ramon apa Waros? Ramon. Ramon sih menurut saya coba rotasi dulu lah. Ramon dicoba dulu walaupun Apa dua-duanya Ramon sama Baros Ramon. main? Kalau menurut saya ya ini mah mending Ramon dulu dicoba, kan Baros udah 2 match itu 2 gol emang ya. Menurut saya bagus sih, ya bagus lah, Bagus dong kan. bagus. Nah coba dulu Ramon, kelihatannya dari kemarin pas masuk di babak kedua itu dari penguasaan bolanya itu bagus gitu. Holding the ball-nya. Riding the ball-nya ya. Ramon Baros. Ramon Kenapa? Karena ya itu tadi benar. Ramon teh tipikalnya teh gimana ya? Hampir sama kayak David. ya hampir sama Jadi kayak kuat dalam menahan bola teh. Terus cara nendang bola lagi beda. Apa dia? Kuat. Hah? Cara nendangnya gimana? Cara nendang? Cara nendang pemain bola Eropa banget. ya tambah finishing
bola-bola atasnya itu lebih ke selalu menang lah gitu, walau kurang akurat. Kalau aing kemarin lihat lawan PSIM, Persijap, PI lain, bukan maksudnya PSIM lawan Persebaya. Persebaya ya. Aing kayaknya lebih cocoknya pakai 4-4-2. Itu berarti kan di tengah pertandingan karek dewa. Itu jadi kalau misalkan ini mah imajinasi nih ya. Oke. 4 oke lah yang back yang itu ya. Ya. 4. Nah, 2 di tengah, Klok sama Luco. Oh. Klok sama Luco. Ya, LMF. Entah bisa jadi 4-nya 4 diamond, jadi 4 diamond tuh Iya, iya. 1 DM 1 AM, sisanya kiri kanan, Ya, atau enggak dimainin 2 CM sekalian. 2 CM paling. Ya, entah kayak gitulah. Kanan buat si Baros sama Ramon. Bisa kayak Bisa, gitu. bisa. Jadi bisa aja Baros yang bisa nyari ruang, Ramon yang bisa jadi pemantul, ataupun sebaliknya. Soalnya terus dari kanannya Sadil itu dia bisa cross ke tengah yang dapetin Ramon antara Ramon sama Baros, Baros, gitu. iya. Ramon bisa dilihat dari headennya. Baros ini pemain yang injagi kata gua. Iya. Pintar nyari ruang. Pintar Pintar nyari nyari ruang ruang, dan ya. bola nyamperin dia. Iya, betul. Sedangkan Ramon kan Emang si Hulk banget gitu kan, itu, fighter fighter itu. banget kan, dia lari sini tabrak, tabrak. Nah, Mungkin tinggal jadi pemantul siapa yang masuk, Baros atau nggak Ramon, tapi kita nggak tahu. kayaknya Baros jadi pemantul, Ramon yang finishingnya. Bisa jadi Bisa bisa jadi switch gitu. kayak gitu Iya. kan. Jadi jatuhnya kayak waktu zaman Mario Gomez, Ezekiel sama Boman. Ezekiel sama Oh Bowman. iya, betul betul. Jatuhnya kayak gitu. Ai sih fantasinya kayak gitu. Iya. Fantasi. Prediksi Prediksi. dan harapan. Pertama Oh. dia kan sama Ramon sama Baros itu satu negara. Iya. Iya sih. Iya kan? Iya. Iya. Betul. Dulu kan Ezekiel sama Bowman itu beda negara. Iya. Tapi kan bisa apa? Bisa klop gitu. Oh, bisa klop. Klop. Tiba-tiba dibahas negara. Hanya yang kakak yang satu negara. Oh, Nah, itu mah. ente NN mah. Henen mah kan Ini orang Cimahi. Kenapa kita jadi ngujat NN juga? enggak hujat, maksudnya Semangat terus, semangat. Semangat terus Henen ya. Berprospek lah, lihat Beckham lah juniormu. Iya. Udah. Lihat Beckham juniormu sama Kakang. Terus Persi bakal main defense counter atau Iya. Ciri khas Bojan. Tidak semuanya aja. bukan, maksudnya defense counter oke lah. Tapi apa mereka akan benar determinasi tinggi dari awal atau kayaknya biarin dulu lawan yang nyerang, kita benar-benar low block lah gitu di garis pertahanan, atau kita langsung ngepres aja dari menit awal. Dari menit awal mungkin Roblox dari posisi pertahanan Persib. Ya, Nah, babak kedua kemungkinan press lawannya gitu. Paling kayak Kalau aku sih lihat berkaca dari Persijap kemarin ya, kayaknya untuk lihat dulu tempo PSIM. Kalau di 10 menit pertama PSIM press, kayaknya defense counter. bisa jadi. Kalau di 10 menit atau 15 menit pertama lah, 15 menit pertama mereka main ngepres terus kayak di Persijap kan, kemarin lihat Persijap kayak gitu mainnya kan. Ya udah defense counter kan. Kalau defense counter ya paling William Marsilio ya harus lebih efektif lagi mainnya Kalau main. kalau main gitu. Nah, tapi permasalahannya ini kalau dilihat dari track back ke belakang ya, Persib itu selalu susah kalau ngadepin pertahanan yang dalam. Karena kan biasanya gini alurnya, Persib nyetak gol dulu, kita kejar dulu 1 gol, ya. udah 1 gol, baru kita bertahan baru kita ngincar defense counter. Kayak sempat lawan pertama tuh pas main Padang. Semen Padang itu awal-awal kita main position sebenarnya. Kita gimana caranya kita bisa ngerebut dulu tempo kita yang pegang, baru setelah kita masukin temponya diturunin. Jadi otomatis Semen Padang yang ikut ke tempo kita.
akhirnya kan kena juga karena Kanter golnya kedua gitu ya. Ya. Apa Iya, iya. gol kedua tuh yang Kedua yang Kanter yang Febri kan, Febri, ya, yang yang ke Febri. Sadil kan, itu kan Iya. dari counter kan. Dari Teja ke Sadil, Sadil ke Febri. Balik lagi sih ya, reaktif sih kayaknya Bojan. Ya, Yang reaktif. baik. Ya pasti defend counter lah, Persib udah itu mah dari musim-musim sebelumnya juga pasti gitu. Cuma kan tetap taktik Caranya kan. caranya gimana itu yang bakal jadi kejutan dari Bojan. Yang pasti kita lihat aja besok komposisi pemainnya, kalau ada yang beda berarti mainnya bakal beda. Iya. Udah efektif sih main Siapa apa. tahu Teja striker. Ya. Nggak pernah tahu. Menurut kalian Persib bakal mainin kayak gimana, atau kalian ada yang setuju nggak sama apa yang kita gatel sama apa yang kita bahas gitu, atau mungkin kalian punya Pendapat. dream team ya, pendapat kalian sendiri pengen mainin siapa? Pasti kira banyak yang jangan main, jangan main. Pasti ada juga yang suruh Hen jadi kiper. Tambah dong. Iya. Itu mah. Kalau langsung aja kalian di kolom komentar ya, langsung aja bacot aja kalian di sini. Berebetkeun di handapnya. Anak. Ya, karena balik lagi kita ini ngebol ngeluhin tentang bola, jadi kalian boleh ngeluh di Kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe. ya, jangan lupa subscribe, di like, di di like, share juga, di share ke keluarga kalian, temen, kalau ada. ke musuh. Musuh juga ya, gak apa-apa. Silahkan. Mungkin segitu aja pembahasan dari kami. Mohon maaf kalau misalkan sedikit agak ngalor ngidul, tapi semoga kalian terhibur, oke? Jadi stay tune terus di Water Break, dan sampai jumpa di next kesempatan. See you next time.